saya Bapak Rizalko. NIM saya 2410101066 dari Fakultas Sistem Informasi dari Universitas Dinamika. Pengertian network dan coba komputer beserta fungsi dan datanya. Komputer jadi salah satu elektronik yang dibutuhkan di zaman modern ini. Kenapa bisa demikian? Karena fungsi komputer yang benar-benar luar biasa. Bayangkan dengan jadwal listrik kita bisa melakukan banyak hal seperti mendengarkan musik, memutar musik, video, melakukan proses editing, olah kata, dan masih banyak lagi yang bisa kita kerjakan dan menggunakan komputer. Oleh karena itu, komputer segera menjadi suatu keharusan seseorang yang dimiliki atau memiliki. Namun, seperti yang kita ketahui pada umumnya masyarakat hanya bisa mengguna komputer dalam artian tidak tahu menahu mengenai komponen-komponen atau perangkat yang menunjang komputer untuk bisa dioperasikan. Sebagai pengguna tertentu kita wajib mengetahui lebih jauh mengenal apa saja tentang komputer itu akan mempermudah kita dalam hal menggunakan maupun perawatan. Berikut mengenal hardware dan software secara lengkap. Hardware atau bahasa Indonesia disebut perangkat keras adalah bagian fisik komputer. Identitas yang membedakan hardware adalah data yang berada di dalamnya atau beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Pengertian software di komputer. Software adalah dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan perangkat lunak. Beda dengan perangkat keras. Oke. Perangkat lunak adalah perangkat yang berupa aplikasi atau program yang dibuat oleh programmer yang dapat beroperasi untuk menjalankan suatu perintah. Software juga dapat dikatakan adalah bergerak atau mengontrol keras untuk difungsikan sebagaimana fungsinya. Fungsi hardware dan software komputer terlepas adanya perbedaan yang mencolok antara software dan hardware. Dua jenis perangkat ini ternyata memiliki fungsi masing-masing. Oke, yang pertama fungsi hardware. Satu, sebagai media pemberian masukan data atau eksekutor. Dua, hardware berfungsi sebagai pengelola data. Tiga, hardware juga mempunyai fungsi sebagai penampilan inputan dari sebuah proses. Hardware satu, software berfungsi sebagai sistem operasi atau sistem pendukung. Dua, software berfungsi untuk mengatur atau mengontrol hardware. Tiga, software juga berfungsi sebagai penerjemah setiap instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Contoh perangkat keras: CPU, RAM, hard drive, mouse, keyboard, 5 monitor, dan 6 speaker. Contoh perangkat lunak atau software. Oke, perangkat lunak aplikasi seperti pengelola kata, lembaga tabel hitung, dan lain-lain. Dua, sistem operasi, misalnya Windows dan Linux. Tiga, aplikasi pengembangan perangkat lunak seperti kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal, dan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu bahasa rakitan. Empat, pengendali perangkat keras, yaitu penghubung antara perangkat keras pembantu dan komputer adalah software yang dapat banyak dipakai di swalayan dan juga sekolah, yaitu menggunakan komputer, aplikasi, data proses, dan lain-lain. 5, perangkat lunak menetap file per file alam seperti yang dipasang dalam jam tangan digital, mengendali jarak jauh. Perangkat lunak bebas dan perangkat lunak sumber terbuka. Perangkat lunak gratis, perangkat lunak uji coba, perangkat lunak rusak. Salah satu contoh software. Satu, Opera merupakan salah satu pengembang software web browser yang sudah terkemuka, dan mereka telah membuat konsep web browser masa depan. Baru-baru ini perusahaan telah berbagi salah satu konsep web browser masa depan yang disebut dengan Opera Neon. Konsep web browser baru tersebut memiliki tujuan untuk memperkenalkan kita sekilas bagaimana web browser di masa mendatang.
Opera mengatakan jika proses neon merupakan hasil dari ribuan konsep, iterasi, gambar, versi, dan desain terbuka. Mereka juga menegaskan jika opera neon merupakan proses eksperimental di mana kita bisa membayangkan adopsi untuk masa depan. Sama seperti proses utama milik opera. Proses neon juga dibangun di atas cooling engine milik opera, tetapi dibangun dari dasar ke atas untuk memberikan efek dan animasi keren tanpa harus memperlambat dan membebani pengalaman pengguna. Selain itu, konsep proses baru ini juga menyediakan pengguna beberapa cara baru untuk berinteraksi dengan dunia maya, termasuk kemampuan untuk gerak atau melakukan hal-hal digital. Pengguna juga dapat menemukan halaman web dengan hal yang mudah. Satu contoh hardware generasi terbaru dari komputer game GR8 milik Asus kini telah secara resmi memperkenalkan komputer tersebut adalah Asus ROG GR82. Komputer ini dilengkapi dengan beberapa pilihan spesifikasi mulai dari prosesor Intel Core i5 atau i7, Skylake atau Kaby Lake. Namun yang pasti semua konfigurasi tersebut ada dengan keberadaan kartu grafis Asus dibandingkan dengan pendahulunya. ROG GR82 ini memiliki dimensi yang lebih besar. Kalau GR8 punya volume hanya 2,5 liter, maka GR82 punya ukuran lebih besar, mencapai volume 4 liter dengan bobot sebesar 4 kilo. Sebagai penulisnya, komputer ini tidak hanya bisa digunakan untuk dengan berkualitas tinggi, bahkan bisa pula digunakan untuk menyelami dunia virtual. Pihak Asus mengatakan kalau charging pada komputer ini didesain untuk memberikan fasilitas pendingin yang bagus. Hal itu bisa mereka capai karena telah berhasil memaksimalkan aliran udara, heat pipe, hingga penggunaan kipas. Bahkan pihak Asus telah memberikan ruang khusus untuk penempatan prosesor serta kartu grafis. Oke, terima kasih. Saya Pak Assalamualaikum.